Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu hari ini mau sedikit menjelaskan berkaitan dengan transaksi pada PT Micronix Internusa. Ini adalah pertanyaan yang banyak ditanyakan kepada Ibu berkaitan dengan adanya penerimaan atas DP atau pembayaran atas DP. Jadi di PT Micronix ini, dia ini memiliki akun list tersendiri atas deposit paid, ini untuk transaksi pembelian, dan juga ada customer deposit untuk transaksi penjualan. Kalau Ibu, triksnya itu adalah begini, ketika kita sudah selesai setup, kita terakhir setup itu kan setup atas inventory ya. Nah, setelah kita selesai setup itu, kita membuat item lain. Jadi kita membuat item lainnya itu berupa customer deposit dan juga deposit paid. Ini sebenarnya akan lebih memudahkan sih ya buat nanti transaksi-transaksi selanjutnya. Kita buka. Untuk customer deposit ini, karena dia itu hanya untuk transaksi penjualan, maka di sini yang Ibu checklist hanya yang I sell saja. Dan kita memilih ininya adalah customer deposit. Begitupun untuk yang deposit paid. Oke, karena deposit paid ini berkaitan dengan pembelian, maka di sini ketika Ibu membeli barang, Ibu pasti akan membayar sebuah deposit paid atau DP-nya. Di sini yang Ibu checklist hanya yang I buy-nya saja. Dengan linknya itu kepada deposit paid-nya. Oke, ini sebelum kita mulai transaksi apapun ya. Ini abaikan angka-angka yang sudah ada di sini karena ini udah jadinya, udah selesainya. Nah, lalu transaksi uang muka ini di PT Micronix Internusa ini, dia ini dibayar dulu uang mukanya, baru kemudian beberapa hari kemudian itu muncul atas faktur-fakturnya. Misalkan Ibu itu Ibu sama si A itu Ibu ingin membayar hutang Ibu kepada si A. Lalu di tanggal 1 Desember Ibu bayarlah tuh hutang Ibu kepada si A. Pas abis Ibu bayar, di tanggal 1 itu juga Ibu bilang, yaudah nih saya bayar uang muka ya untuk transaksi selanjutnya. Transaksi selanjutnya itu kapan? Itu juga belum tahu. Itu nanti akan muncul lagi mungkin tanggal 5, mungkin tanggal 6 dan lain sebagainya. Jadi di sini kita bayar uang DP-nya dulu, kemudian faktur atau transaksi pembelian atau penjualannya itu akan hadir kemudian hari. Nah, untuk transaksi atas uang muka itu pertama kali muncul itu di transaksi nomor 3. Di situ ada transaksi penerimaan piutang dagang dan uang muka penjualan. Oke, di transaksi ketiga ini pada tanggal 2 Desember itu dia ada 2 poin ya. Yang satu untuk pelunasan piutang dagang, lalu yang kedua untuk uang muka penjualan. Kalau untuk pelunasan piutang dagang, itu Ibu yakin kalian udah tahu. Sudah pasti dia akan masuk ke sales, lalu dia ke receive payment-nya. Ya, lalu bagaimana untuk penerimaan atas uang muka penjualan? Maka untuk yang poin kedua ini kita harus masuk ke modul yang berbeda yaitu banking. Lalu di sini kita memilih untuk receive money. Nah, ininya kita ubah menjadi cash in bank. Kemudian ID-nya kita tulis BKM 02/BKM. Untuk tanggalnya 2/12/2010. Lalu memonya ini adalah uang muka penjualan CV bursa. Di sini kita menerima atas customer deposit ya, berarti di sini silakan pilih akun customer deposit di akun 2 sebesar 12.250.000. Nah, di soal tertulis bahwa
nominal ini belum termasuk dengan PPN. Jadi di sini kita tambahkan lagi untuk akun pajaknya itu adalah pajak pengeluarannya. Karena ini berkaitan dengan penjualan, maka kita pakainya VAT out sebesar 10%-nya, yaitu Rp1.225.000. Kebanyakan. Di sini amount reserve-nya itu sebesar Rp13.475.000. Oke, jika sudah, ini bisa kalian record. Tapi di sini ibu tidak merecord karena ini sudah ibu record sebelumnya. Jadi ini abaikan ya, balance-nya kalau beda atau itu gimana, nggak masalah. Ini cara untuk yang transaksi ketiga, untuk yang poin 2. Jadi setiap kali kalian menerima bukti kas masuk atau bukti kas keluar dengan formatnya yang sama seperti ini, ada pelunasan piutang lalu uang muka penjualan, ada pembayaran utang lalu ada uang muka juga, maka itu pasti kita pakainya 2 kali. Untuk uang muka kita pasti ke banking, entah itu receive money atau spend money, tergantung dengan bukti transaksinya. Lalu ketika ada pelunasan piutang dagang, kita udah pasti ke sales. Dan ketika ada pembayaran atas utang, sudah pasti kita ke purchase lalu pay bill. Begitu ya untuk yang poin transaksi 3. Oke, berkaitan dengan tadi transaksi ketiga, itu kan uang mukanya sudah dibayarkan pada tanggal 2. Lalu ternyata kalau kita lihat ke soal, itu di tanggal 4 fakturnya baru keluar. Ada transaksi atas penjualan kredit di tanggal 4, dan di situ pun tertulis ada uang muka. Ini akunnya lebih banyak berulang ya, jadi ibu hanya mencontohkan salah satunya saja. Nanti selanjutnya silahkan kalian kerjakan sendiri. Ini pun hanya example ya, hanya contoh aja, jadi mungkin nggak terlalu sama persis untuk angka-angkanya. Kalau kita lihat di transaksi tanggal 4 itu udah jelas, udah ada fakturnya, maka itu kita langsung masuk aja ke sales, lalu kita ke enter sales. Ininya di unchecklist dulu, lalu customer kita pilih CV bursa, COD-nya itu ini menunjukkan diskonnya 10, balance due-nya 32. Oke. Ininya adalah 058/FPJ. Lalu tanggal 4. Oke, udah. Chipnya di sini kita menjual barang 12. Untuk V1 itu kita masih tersedia cukup. Ini udah outputnya ya, hasil akhirnya. Jadi kalau angka-angka ini beda nggak masalah, karena ini ibu udah merecord. Price harganya itu adalah 1.822.500. Oke, kita kasih VAT. Kemudian untuk yang CB, ini kayaknya nggak cukup kalau misalkan kita pakai kuantitinya yang 10 kita jual, maka di sini ibu for example aja ya, di sini ibu pilih yang C-nya, ibu akan menjual misalkan satu barang. VAT juga. Lalu untuk yang ini misalkan 2 lah, untuk yang V3. Nah, ini sebesar 40, 50. 4.050.000, di sini 2.970.000. Oke. Karena kemarin itu di tanggal 2 kita sudah membayar atas uang mukanya, gitu kan? Maka di sini kita mengurangi uang mukanya,
karena kemarin kita masukkan. Jadi sekarang kita gimana caranya biar uang mukanya itu menghilang, jadinya akun DP-nya itu 0 udah pasti. Maka di sini kita minus 1. Ininya udah pasti yang muncul hanya customer deposit, karena tadi kita menceklisnya ini yang ASL itu hanya punya customer deposit. Ininya kita masukkan sebesar 12.250.000. Ya, itu udah minus ya hasilnya ya. Dan di sini teksnya VAT, karena karena tadi pun ketika kita input si customer deposit, ketika kita nerima uangnya itu juga udah sama pajak, maka di sini sudah pasti sama VAT-nya. Nah, jika sudah ini di record ya, di record. Ini nggak ibu record ya, karena ibu udah selesai. Caranya seperti itu. Jadi ketika ada faktur penjualan, lalu di situ ada uang muka, maka sudah pasti di sini itu kita minus 1, lalu kita pilih ininya customer deposit. Sejumlah uang mukanya, dan di sini kita berikan VAT-nya. Dengan catatan customer deposit ini sudah kita record sebelumnya pada transaksi sebelumnya. Seperti itu ya. Sebenarnya ada lagi cara yang lain, cuman menurut ibu kalau cara yang lain itu lebih beresiko. Cara yang lainnya itu adalah kita nggak pakai lagi minus 1, kita nggak perlu lagi bikin item list customer deposit. Kita hanya perlu menuliskan di sini. Di sini freight-nya itu kita kan nggak ada atas biaya angkut ya. Maka di sini kita minus aja, minus 12.250.000. Ini untuk cara yang kedua. Ini tetap VAT. Nah, hanya saja nanti kalian ketika di link account-nya itu, di sales-nya itu, nah, akun freight-nya ini kan harus di-checklist. Ini kalian harus men-checklistnya dengan akun customer deposit. Seperti itu. Kalau kalian mau cara yang kedua itu. Cuman menurut ibu ini lebih beresiko, karena ketika kalian ini pilih di sini untuk customer deposit, lalu nanti tiba-tiba di transaksi selanjutnya itu ternyata ada transaksi, ada DP-nya juga, ada biaya angkutnya juga, maka otomatis kalian harus ngegonta-ganti link yang ada di sini. Di setup link itu harus kalian ganti-ganti terus. Jadi lebih amannya memang kita membuat akun list aja. Membuat item list aja. Itu customer deposit dan juga deposit paid. Seperti itu. Berarti tadi di sini ibu isi lagi. Di sini minus 1. Lalu ininya customer deposit sebesarnya 12.250 ya. Oke. Ini kita hapus. Ya begitu ya. Ini untuk yang transaksi saat ada uang muka pada faktur. Kalau misalkan pembelian gimana? Sama aja, cuman nanti kalau pembelian di sini pasti beda akunnya. Jadi deposit paid. Terus kalau ketika ada penerimaan atas uang muka, pembayaran atas uang muka itu bagaimana? Sama aja kayak tadi, kita ke banking, lalu kita ke spend money. Cuman yang di input itu adalah akun deposit paid-nya. Ya. Begitu penjelasan ibu terkait dengan PT Micronics Internusa yang ada uang mukanya. Ini transaksinya cukup lumayan sangat banyak dan berulang ya. Jadi sebenarnya kalau satu aja kalian udah agak paham, pasti ke belakangnya pun akan lebih mudah. Baik, sekian dari ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Jika nanti ada yang mau ditanyakan bisa langsung WA ibu
atau komen di Google Classroom kita ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.